Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita mata pelajaran informatika yaitu pertemuan ke-6 dengan materi lanjutan algoritma yang efisien berdasarkan konsep AI. Bagian kedua, algoritma pengurutan insertion. Algoritma pengurutan insertion. Insertion sort merupakan algoritma pengurutan yang menyisipkan elemen array pada posisi yang tepat. Jika pada algoritma sebelumnya Anda selalu fokus pada pola pikir, untuk setiap indeks, elemen mana yang paling tepat untuk mengisi indeks-indeks tersebut. Nah, maka pada insertion sort, Anda fokus pada pola pikir untuk setiap elemen posisi mana yang paling tepat untuk elemen tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka Anda akan menyisir setiap elemen array dan menemukan posisi yang tepat untuk elemen tersebut. Dengan demikian, Anda akan menghindari perbandingan elemen antar array yang tidak perlu. Untuk lebih memahami bagaimana algoritma ini bekerja, maka kita lihat contoh berikut. Bayangkan Anda punya data array A seperti berikut, yaitu 8, 7, 5, 12, dan 9. Ya. Nah, 8 ini berada pada indeks 0 atau elemen pertama. Ya. 8 ini pada indeks 0 atau elemen pertama. 7 yaitu pada indeks 1 atau elemen kedua. 5 pada indeks 2 atau elemen ketiga. 12 ini berada pada indeks 3 atau elemen keempat. 9 ini berada pada indeks 4 atau elemen ke-5. Misalkan Anda ingin mengurutkan data secara menaik atau ascending, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada iterasi pertama kita fokus pada A indeks 0, yaitu 8 tadi ya, dan cari posisi yang tepat di antara elemen sebelumnya, yakni di antara indeks 0. Tempatkan di tempat yang paling sesuai ya. Nah, jadi 8-nya berada pada indeks 0 tetap ya, karena masih 1 aja ya, masih elemen pertama. Nah, yang kedua, pada iterasi kedua kita fokus pada A indeks 1, yaitu angka 7. Tempatkan di tempat yang paling sesuai ya. Nah, yaitu di sini kita kan cari posisi yang tepat di antara elemen sebelumnya. Elemen sebelumnya yaitu indeks 0 dan 1, yaitu 7 dengan 8 tadi ya, 8 dengan 7. Jadi setelah ditempatkan di tempat yang paling sesuai, maka 7-nya berada pada elemen pertama. Ini ya. Nah, pada iterasi ketiga kita fokus pada A indeks 2, yaitu angka 5 ini. Dan cari posisi yang tepat di antara elemen sebelumnya, yakni di antara indeks 0 sampai 2. Yang mana itu indeks 0 sampai 2 yaitu 7, 8, 5 ya. Kita setelah dicari, maka akan tempatkan di tempat yang paling sesuai. Jadinya 5-nya berada pada elemen pertama ya. Yang keempat, pada iterasi 4 kita fokus pada A indeks 3, yaitu angka 12 ini. Dan cari posisi yang tepat di antara elemen sebelumnya, yakni di antara indeks 0 sampai dengan 3, yang mana itu 0 sampai 3 yaitu 5, 7, 8, 12. Nah, lalu dicari posisinya yang tepat ya. Maka dia akan berada pada indeks ketiga ya. Tetap ya 12. Nah, setelah diurutkan dia masih tetap posisinya yang tepat. Oke, yang kelima, pada iterasi kelima kita fokus pada A indeks 4, yaitu angka 9 itu, dan cari posisi yang tepat di antara elemen sebelumnya, yakni di antara indeks 0 sampai dengan 4, yaitu 5, 7, 8, 12, 9. Itu indeks 0 sampai ke 4. Nah, setelah ditempatkan di tempat yang paling sesuai, jadinya 9-nya berada pada indeks ketiga. Ya. Ini angka 9-nya pada indeks ketiga atau
elemen yang keempat. Jadi urutannya seperti ini hasilnya. Oke, pada contoh tersebut Anda dapat melihat bahwa algoritma insertion sort lebih efisien. Sebagai contoh pada iterasi 5, kita hanya melakukan proses yang lebih singkat karena angka 9 hanya perlu dibandingkan dengan angka 12 saja. Jadi tidak untuk semua posisinya ya dibanding-bandingkan. Ya, untuk mendapatkan posisi yang sesuai dibandingkan elemen-elemen sebelumnya itu tidak perlu ya. Jadi sudah pada iterasi kelima itu kan tinggal satu elemen saja yang belum dibandingkan. Jadi tidak perlu dibandingkan dengan elemen 0, 1, 2, 3, elemen 1, 2, 3, 4-nya nggak perlu lagi. Jadi mana yang belum itu saja yang diperbandingkan. Ya. Dengan demikian kita tidak perlu membandingkan setiap elemen dengan semua elemen sebelumnya itu tadi ya. Melainkan akan berhenti saat elemen sebelumnya lebih kecil. Nah, ini adalah kode program ya untuk menampilkan pengurutan data yang tadi ya pada aplikasi C++. Nah, ini programnya bisa dilihat ini deklarasinya. N sama dengan 5, ini artinya adalah jumlah datanya ada 5 ya. Di sini ada dua variabel n n dengan i. Ya, dari pendeklarasian di sini bisa diketahui bahwa sini ada dua variabel i dengan n ya. N-nya itu jumlah datanya ada 5, yaitu yang mana saja 8, 7, 5, 12, 9. Nah, ini adalah algoritmanya. Yang ada printf-nya ini adalah hasil yang ditampilkan ya. Setelah dijalankan nanti ini akan muncul sebelum pengurutan titik 2. Nah, kemudian setelah itu ini muncul ya. %d kemudian AI. Ini data-datanya ini ya, yang akan ditampilkan bilangan-bilangan ya. %d ini akan ditampilkan sebelum pengurutan, kemudian bilangan apa saja yang ditampilkan, yaitu AI. Tadi kan data-datanya ini ya, data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 itu akan ditampilkannya ya. Oke. Kemudian insertion sort, ini untuk memanggil prosedur insertion sort printf. Nah, ini yang akan ditampilkan ya. Ini yang akan tampil tadi ini 1, kemudian ini, kemudian setelah pengurutan ini ada perulangannya ya, apa saja yang ditampilkan, bilangan apa saja ya setelah pengurutan. Nah, kemudian ini lanjutan programnya tadi. Nah, ini untuk perintah untuk pengurutannya ya. Pengurutan datanya seperti ini. Untuk perulangannya ya, i sama dengan 1. I lebih kecil, n dikurang 1. I plus ya. Nah, seperti ini kode programnya tadi. Nah, kode program tersebut diketikkan di aplikasi C++. Jika selesai diketikkan, maka compile kode program tersebut dengan cara pilih execute, lalu compile atau dengan tombol F9. Perhatikan pada bagian bawah tampilan, jika tulisan warning menunjukkan angka 0, maka program sudah bisa dijalankan. Untuk menjalankan program dengan cara memilih execute, lalu run, atau tekan tombol F10. Maka hasil tampilan program tersebut adalah sebelum pengurutan, ini datanya tadi, setelah pengurutan. Nah, ini hasilnya ya. 5, 7, 8, 9, 12. Jadi ini adalah hasil tampilan dari kode program tersebut. Nah, ini soal yang akan kamu kerjakan. Buatlah program dengan menggunakan bahasa C++ untuk mengurutkan data dengan menggunakan algoritma pengurutan insertion sort dengan data array sebagai berikut. 15, 2, 3, 9, 7, 8, 13, 5, 13, 9. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini ya, lihat di situ ada berapa jumlah datanya. Tadi ada variabel n ya di dalam kode program tersebut, itu ada 5. Kalau ini nanti kamu tinggal ganti aja menjadi
berapa data di sini, kamu tinggal hitung saja. Dan bentuk programnya itu sama ya, hanya sedikit saja yang berbeda. Jadi kamu perlu pahami, jangan ada sampai yang kurang satupun. Salah titik koma saja, kalau setelah dikompil ada salah satu saja karakter, maka yang kurang ya, atau yang salah, maka program tersebut tidak akan bisa dijalankan ya. Oke, selamat mengerjakan.